memimpin serangan balik besar-besaran yang menghancurkan tentara Jerman, memaksa mereka menyerah dan menjadi titik balik dalam perang di front timur. Georgi Zhukov, salah satu jenderal paling legendaris dalam sejarah Uni Soviet, dikenal sebagai Marshal Kemenangan karena perannya yang menentukan dalam banyak kemenangan Soviet selama Perang Dunia Kedua. Namun, di balik reputasinya sebagai jenderal yang tegas dan tanpa kompromi, ada kisah menarik tentang bagaimana pria ini bukan hanya seorang pemimpin militer yang brilian, tetapi juga seseorang yang seringkali berhadapan dengan intrik politik yang membelit Kremlin. Georgi Konstantinovich Zhukov lahir pada 1 Desember 1896 di sebuah desa kecil bernama Strelkovka, di Rusia. Zhukov tumbuh dalam kemiskinan, bekerja sebagai pembuat kulit bersama ayahnya. Kehidupan keras di desa membuatnya tangguh. Saat Perang Dunia Pertama meletus, Zhukov bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran Rusia dan cepat menunjukkan kecakapannya di medan perang. Ketika revolusi Bolshevik mengguncang Rusia, Zhukov memutuskan untuk tetap setia pada militer. Ia bergabung dengan Tentara Merah, pasukan revolusioner yang berperang untuk mempertahankan kekuasaan Bolshevik. Di sini, bakatnya mulai bersinar. Dia menjadi terkenal sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat berani dan tidak takut mengambil risiko besar. Namun, nama Zhukov mulai benar-benar dikenal selama Perang Dunia Kedua. Ketika Nazi Jerman melancarkan Operasi Barbarossa pada tahun 1941, Zhukov berada di tengah-tengah kekacauan. Pada awalnya, pasukan Soviet terdesak mundur. Namun, Zhukov tampil sebagai sosok yang berbeda. Dengan pendekatan taktisnya yang berani, dia mengatur pertahanan yang sangat penting di Leningrad dan kemudian di Moskow. Salah satu momen terbesar dalam karirnya adalah pertempuran Stalingrad. Dengan kecerdikan dan ketegasan, Zhukov memimpin serangan balik besar-besaran yang menghancurkan tentara Jerman, memaksa mereka menyerah dan menjadi titik balik dalam perang di front timur. Namun, kemenangan terbesar Zhukov mungkin adalah saat ia memimpin Operasi Bagration, serangan balik besar-besaran yang berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Soviet dari tangan Nazi. Menariknya, meski menjadi pahlawan perang, Zhukov selalu harus berhadapan dengan politik yang rumit di Kremlin. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, mengagumi kemampuan militer Zhukov tetapi juga merasa terancam olehnya. Stalin dikenal sebagai pemimpin yang curiga terhadap siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya, termasuk para jenderalnya sendiri. Setelah perang berakhir, meskipun Zhukov diangkat sebagai Menteri Pertahanan, dia segera menjadi korban dari ketakutan paranoid Stalin terhadap orang-orang di sekitarnya. Stalin menuduh Zhukov memiliki ambisi politik yang berlebihan dan meminggirkannya ke peran-peran yang lebih rendah. Namun, ketika Stalin meninggal pada tahun 1953, Zhukov sekali lagi menemukan dirinya dalam posisi yang kuat. Dia menjadi Menteri Pertahanan Uni Soviet dan memainkan peran kunci dalam mendukung Nikita Khrushchev selama kudeta melawan Lavrentiy Beria, mantan kepala polisi rahasia Stalin. Tetapi, sekali lagi, karir politiknya diwarnai dengan intrik. Pada tahun 1957, Khrushchev juga mulai melihat Zhukov sebagai ancaman potensial. Dalam langkah yang mirip dengan tindakan Stalin, Khrushchev menyingkirkan Zhukov dari posisi Menteri Pertahanan dan memaksanya pensiun secara paksa. Meskipun dipaksa keluar dari panggung politik, Georgi Zhukov tetap dihormati oleh rakyat Soviet. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya menulis memoar yang menjadi salah satu buku paling berharga tentang pengalaman Soviet selama Perang Dunia Kedua. Zhukov tetap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan ketangguhan. Setelah Zhukov dipaksa keluar dari lingkaran politik, kehidupannya mengalami masa yang tenang namun penuh dengan refleksi. Selama masa pensiun, ia beralih menulis memoar, yang di dalamnya ia dengan jujur menceritakan pengalaman dan pandangannya tentang peristiwa-peristiwa besar yang ia alami. Memoar ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri dan kontribusinya selama perang. Buku ini juga memberikan perspektif baru tentang banyak keputusan strategis yang ia buat dan alasannya untuk mengabaikan berbagai perintah yang dirasanya tidak tepat. Namun, buku tersebut hampir tidak bisa diterbitkan.
Banyak pejabat Soviet yang masih curiga terhadap popularitas Zhukov, khawatir bahwa memoarnya akan mengungkap kelemahan atau kebijakan buruk para pemimpin Soviet. Setelah melalui berbagai penyuntingan dan negosiasi, buku tersebut akhirnya diterbitkan pada tahun 1969 dan langsung menjadi bestseller. Rakyat Uni Soviet menyambut memoar itu dengan antusiasme tinggi, melihat Zhukov sebagai suara otentik dari perjuangan besar bangsa mereka. Kisah Georgi Zhukov adalah contoh sempurna bagaimana seseorang bisa menjadi pahlawan di medan perang, namun tetap menjadi manusia biasa yang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas kehidupan politik. Ini juga cerita tentang bagaimana, di tengah kekacauan dan ketidakpastian, seorang pria dapat tetap teguh pada prinsip-prinsipnya, meskipun itu berarti harus melawan arus kekuasaan di negaranya sendiri. Menariknya, meskipun ia diperlakukan dengan kecurigaan dan skeptisisme oleh para pemimpin Soviet pasca perang, di mata rakyat biasa, Zhukov adalah seorang pahlawan sejati. Mereka menghormati keberaniannya, kekuatan moralnya, dan keteguhannya untuk melawan kezaliman. Setelah kematiannya pada tahun 1974, ia semakin dihormati sebagai simbol perlawanan dan ketangguhan Rusia. Nama Zhukov diabadikan dalam berbagai bentuk, patung-patungnya berdiri di banyak kota, jalan-jalan diberi nama atas namanya, dan bahkan sebuah medali militer dibuat untuk menghormatinya. Selama masa reformasi di bawah Mikhail Gorbachev pada akhir 1980-an, publik Soviet mulai melihat kembali ke masa lalu dengan mata yang lebih kritis. Zhukov, yang pernah menjadi figur kontroversial karena dikaitkan dengan kerasnya perang dan politik era Stalin, kini dilihat sebagai pahlawan yang gigih berjuang melawan penindasan, baik dari luar maupun dari dalam. Ketika Perang Dingin berakhir, dunia internasional mulai mengenal lebih banyak tentang sosok Georgi Zhukov. Ia dianggap sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah, setara dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Napoleon Bonaparte dan Julius Caesar. Bahkan di Amerika Serikat, yang merupakan musuh geopolitik Uni Soviet selama puluhan tahun, para ahli strategi militer mulai mempelajari strategi dan taktik Zhukov dengan penuh kekaguman. Zhukov diakui sebagai seorang ahli dalam seni perang modern, terutama dalam penggunaan taktik pengepungan, manuver, dan perang psikologis. Selain itu, Zhukov menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap kekuatan otoriter. Banyak tokoh militer di seluruh dunia yang menganggapnya sebagai teladan, baik dalam hal keberanian pribadi maupun kepemimpinan yang efektif di medan perang. Tidak hanya itu, dia juga dianggap sebagai sosok yang berhasil membedakan antara kepentingan negara dan agenda pribadi, sesuatu yang sangat langka di antara para pemimpin militer pada zamannya. Hingga akhir hayatnya, pada tahun 1974, Zhukov masih dikenang sebagai sosok yang berani melawan tidak hanya musuh di medan perang, tetapi juga intrik di balik dinding Kremlin. Ia adalah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan sejarah, selalu ada sosok-sosok yang berjuang dengan seluruh keberanian dan integritas mereka. Zhukov meninggalkan banyak pelajaran penting. Dari seorang anak desa yang miskin hingga menjadi tokoh kunci dalam menentukan nasib dunia di abad ke-20, Zhukov adalah contoh nyata bahwa keberanian dan ketangguhan dapat membawa seseorang melewati berbagai rintangan. Ia juga mengingatkan kita bahwa kemenangan di medan perang tidak selalu berarti kemenangan di ranah politik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.